Berakhirnya masa Orde Baru ditandai dengan Tritura, yaitu Tri Tuntutan Rakyat, yang dimana terdiri dari 3 tuntutan. Yang pertama yaitu pembubaran PKI, lalu ada pemberontakan Kabinet Dikora, dan penurunan harga. Akan tetapi sikap dari Soekarno bertolak belakang dengan aksi-aksi mereka, sehingga pada suatu hari terjadi peristiwa G30 SPKI yang menyebabkan berturunnya kepercayaan rakyat-rakyat Indonesia terhadap pemerintahan Soekarno. Maka dari itu, Soekarno menurunkan surat perintah kepada Letjen Soeharto yang dinamakan Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar. Dalam surat itu, Soekarno memerintahkan atau menunjuk Soeharto untuk melakukan tindakan demi keamanan, ketentraman, dan stabilitas politik. Kondisi sosial masyarakat Indonesia masih terpolarisasi akibat G30 SPKI. Pada masa itu, trauma masih sangat terasa dan upaya pemerintah untuk membangun rekonsiliasi nasional masih dalam tahap awal. Sentimen anti-komunis masih sangat kuat. Hal inilah yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di masyarakat. Seperti yang pertama, ada ketidakstabilan politik, di mana pada periode ini ketidakstabilan politik yang tinggi termasuk penggolakan dan pemberontakan di daerah-daerah tertentu. Lalu yang kedua, ada krisis kebijakan publik, korupsi yang merajalela sehingga memperburuk kondisi hidup masyarakat, inflasi yang tinggi, dan kekurangan bahan-bahan pokok menjadi masalah yang serius. Lalu yang ketiga, ada pembagian sosial, kesenjangan ekonomi yang lebar antara kaya dan miskin. Hal ini yang menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang terabaikan. Kondisi ekonomi saat menjelang Orde Baru dapat dikatakan masih lemah. Pemerintah kemudian menerapkan kebijakan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, antara lain berupa devaluasi mata uang rupiah, liberalisasi ekonomi, dan penerapan program Repelita, yaitu rencana pembangunan 5 tahun. Selain program Repelita juga terdapat satu inflasi tinggi mengakibatkan daya beli masyarakat menurun secara drastis. Harga bahan pangan pokok seperti beras, gula, minyak tanah meningkat secara signifikan. Yang kedua yaitu kekurangan pasokan energi dan pangan. Hal ini menyebabkan masalah besar yang diperparah oleh kondisi geografis dan politik yang tidak mendukung. Lalu terjadi penderitaan dan kelaparan di kalangan masyarakat. Yang ketiga yaitu utang luar negeri. Utang luar negeri menjadi semakin pesat karena sebagian besar dipakai oleh proyek-proyek besar yang tidak ada manfaat langsung bagi masyarakat. Kondisi politik pada masa Orde Baru, pemerintah coba menerapkan kebijakan politik yang otoriter dengan membebaskan kebebasan berekspresi dan berorganisasi. Posisi politik dibungkam dan partai-partai yang dianggap sebagai ancaman dari kekuasaan dibubarkan. Namun pemerintah Orde juga berhasil menciptakan stabilitas politik yang relatif stabil selama beberapa dekade. Yang pertama, penggolakan dan pemberontakan. Banyak penggolakan dan pemberontakan di berbagai daerah seperti gerakan 30 September pada tahun 1965 yang menewaskan 6 jenderal TNI Angkatan Darat dan beberapa orang lainnya. Yang kedua, transisi kekuasaan. Jadi transisi kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Jenderal Soeharto. Kemudian Soeharto mendirikan Orde Baru dengan janji untuk membawa stabilitas dan pembangunan ekonomi. Ketiga, pembatasan kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat dan pers dicabut secara sistematis. Media massa dikendalikan oleh pemerintah dan kritik terhadap pemerintah sangat dilarang keras. Hal ini menjadikan lingkungan yang represif dan tidak demokratis. Keempat, penguatan militer. Militer memainkan peran yang sangat dominan dalam pemerintahan. Banyak posisi dalam pemerintahan dan bisnis yang dilakukan oleh militer. Militer membantu Presiden Soeharto dalam mempertahankan kekuasaannya. Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Setelah menerima Super Semar, dalam rangka memulihkan keamanan, ketenangan, dan stabilitas sosial, Letjen Soeharto pada tanggal 12 Maret 1966 membubarkan dan melarang
PKI serta ormas-ormasnya di seluruh Indonesia. Dikeluarkannya Sobat Semar ini dianggap sebagai ujung tonggak lahirnya masa Orde Baru di Indonesia. Puncaknya pada tahun 1997, MPR mengangkat Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua.